makanya saya pernah itu sampai nggak makan 3 hari. Saya Minum pun enggak Kak. Soalnya saya biar mati aja gitu Kak. Mungkin usianya 50-an, jadi kayak deket-deketin saya gitu, kayak mau nyentuh-nyentuh gitu Kak. Tapi saya nggak mau gitu. Cuma waktu itu sempat dipeluk sama beliau, tapi waktu dipeluk itu saya juga rasanya nggak nyaman. Saya juga jadi agak takut sama khususnya laki-laki sih ya 50-an, baknya yang tua-tua gitu Kak. Pas mau naik SMA itu yang udah nggak aman. Kayak setiap harinya itu keluarga saya untuk makan aja itu harus berhutang. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita narasumber kita yang bernama Kak Aifa. Dan Kak Aifa ini seorang mahasiswi juga dan punya pengalaman yang bisa dibilang luar biasa sekali. Tentunya langsung kita sapa dengan Kak Aifa. Halo. Ya, halo Kak. Jadi pengalaman hidupnya seperti apa Kak Aifa yang ingin disampaikan buat yang nonton? Mungkin flashback dulu pas saya masih sekolah. Jadi dulu dari TK, keluarga saya tuh, ibu saya sama ayah saya tuh udah cerai pas saya TK. Oh, TK? Iya Kak, dulu saya TK-nya di Tangerang gitu Kak. Oh, di Tangerang. Iya, tuh saya masih ingat pas orang tua saya cerai itu, pokoknya saya sama ibu saya itu naik angkot, terus ayah saya kayak meluk saya untuk terakhir kalinya, itu kayak masih inget banget sih gitu Kak. Terus akhirnya saya dari kecil diurus sama nenek saya, kakek saya, terus sama bude saya juga. Nah, bude saya itu beliau pas itu belum menikah. Jadi sampai umur 30-an tuh beliau belum menikah. Makanya saya lebih dekat sama bude saya dibandingkan ibu saya. Kalau ibu saya itu kan kebetulan kerjanya jadi penyanyi gitu Kak. Jadi sering ke luar kota, jarang di rumah. Jadi kayak cuma ngasih duit aja gitu Kak. Kalau secara pengasuhan dari nenek sama bude saya itu. Oh gitu. Tapi gini, di usia Kak Aifa waktu itu masih TK kan ya. TK itu dengan melihat kondisi orang tua yang kok ayah sama mama nggak bareng sih? Kenapa harus berpisah sih? Sempat nggak ada pertanyaan kayak gitu? Kalau pas itu belum sih Kak. Mungkin karena masih kecil jadi belum paham. Terus akhirnya lambat laun udah besar sampai akhirnya SD sama SMP. Nah itu akhirnya pas SD pindah ke Jawa Timur di kota Nganjuk gitu Kak. Oh, di Nganjuk. Iya, sama nenek saya lagi. Kalau ibu saya tetap pergi di luar pulau, waktu itu di Bangka Belitung gitu Kak. Ya. Terus awalnya itu hidup saya ya masih normal lah. Ya memang broken home, tapi secara ekonomi masih lumayan gitu. Nah, iya, masih semuanya yang saya inginkan tuh terpenuhi. Jadi waktu itu fokus saya cuma belajar, terus ikut lomba kayak gitu Kak pas SD. Waktu itu akhirnya terus ibu saya menikah lagi sama orang Bengkulu. Terus sama suami barunya itu dibelikan rumah gitu Kak. Akhirnya terus beli rumah baru di Nganjuk. Sampai pokoknya waktu itu semua yang saya inginkan terpenuhi sih. Pas waktu itu kan masih tahun 2012 sampai 2013. Itu kan teman-teman saya yang lain mungkin belum punya lah laptop atau tab iPad itu. Saya udah punya. Punya duluan. Ya dari ibu saya soalnya kan. Jadi saya kayak waktu SMP tuh udah senang sama gadget gitu, explore gadget. Pokoknya waktu itu saya benar-benar bersyukur lah ya, meskipun orang tua saya bercerai, saya nggak terlalu memikirkan, yang penting semuanya terpenuhi. Terus keluarga saya aman, terus saya bisa belajar, bisa berprestasi gitu Kak. Soalnya saya dulu tuh suka ikut kegiatan macam-macam, lomba-lomba. Oh, berarti emang anak yang aktif. Iya. Dan secara ekonomi itu terus menaik atau ada titiknya nggak? Ada batasnya nggak waktu itu? Iya Kak, kan awalnya dari hidupnya yang cukup
enak lah. Biasanya seminggu sekali jalan-jalan ke mall, beli baju, bahkan pas lebaran itu baju saya sampai 5 setel sendiri ya Kak. Nah terus tiba-tiba pas saya SMP naik kelas 2, nah itu ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan dan merubah hidup saya sampai 360 derajat. Iya Kak. Jadi yang sebelumnya kan hidupnya enak lah, mau makan nggak perlu mikir, jalan-jalan terus. Tiba-tiba aja ada kabar buruk kalau keluarga saya, yaitulah secara keuangan mengalami fase titik terendahnya. Jadi terpaksa harus pertamanya menggadaikan dulu barang-barang kayak motor, terus mobil, terus sampai tab sama iPad yang saya punya itu digadaikan juga gitu Kak. Padahal waktu itu kan tiap hari saya selalu main tab, selalu main iPad untuk belajar hal-hal baru. Jadi kayak waktu tab saya mau diambil untuk digadaikan tuh rasanya nggak enak banget, apalagi kan waktu itu masih kecil gitu ya Kak. Jadi bener-bener sedih banget sampai saya nangis, nggak mau makan berhari-hari gitu Kak. Terus akhirnya ada lagi berita yang lebih buruknya, itu terpaksa rumahnya harus dijual. Sempet nanya nggak sih kenapa kok tiba-tiba semuanya jadi nggak ada? Ya waktu itu kan ibu saya penyanyi ya Kak, terus beliau menikah lagi. Nah waktu pas bangkrut itu beliau sudah cerai sama suaminya yang di Bengkulu, terus nikah lagi sama suaminya yang di Kalimantan. Nah suaminya yang di Kalimantan itu katanya sih pengusaha kayak sawit gitu Kak. Ya terus ketika suaminya itu kayak mau melebarkan bisnis apa gimana gitu Kak, terus nggak tahu sama ibu saya mungkin sampai sertifikat rumahnya itu digadaikan buat model itu. Ternyata rugi jadinya, bangkrut dan semuanya harus dijual gitu Kak. Yang kamu rasakan waktu itu apa? Yang kamu mulai survive waktu itu? Dimulai dari apa, dan paling mentoknya yang kamu merasakan ini terlalu parah apa waktu itu? Iya Kak, karena pertamanya kan rumahnya dijual kan masih nunggu waktu sampai laku. Nah itu masih ada waktu 2 bulan. Ya waktu itu sedih banget sih. Tapi saya masih berusaha untuk survive. Jadi saya masih menikmati nih rumah yang masih bisa saya nikmati sebelum akhirnya dijual. Sampai akhirnya tiba waktu dimana rumah itu akhirnya terjual. Nah itu kita pindah ke rumah nenek buyut. Nenek buyut itu ibunya nenek saya gitu Kak. Jadi waktu itu ya kita pindah total di rumah tersebut. Rumahnya sih lebih luas, tapi kalau dibandingkan rumah yang lama masih bagus rumah yang lama gitu Kak. Jadi adaptasi di rumah baru itu juga nggak enak juga. Ditambah yang paling parah itu kan gunjingan dari tetangga gitu. Orang-orang sekitar kayak gitu. Iya kayak ya itu yang paling nggak enakin sih Kak, gunjingan dari tetangga gitu. Itu gunjingannya ke kamu kah waktu itu atau ke nenek? Ke keluarga saya gitu Kak. Iya. Terus akhirnya waktu itu kan saya masih SMP kelas 2. Nah terus sama ibu saya katanya mau diajak ke Kalimantan gitu Kak. Iya makanya saya keluar dari sekolah yang lama untuk mempersiapkan pindahan ke Kalimantan itu. Saya nunggu sampai waktu 3 bulanan, ternyata nggak jadi gitu Kak. Makanya saya sempat putus sekolah 3 bulan itu. Jadi pas teman-teman saya pada berangkat sekolah, saya cuma di rumah aja gitu. Iya Kak. Terus perjuangannya itu ya waktu mau nyari sekolah lagi itu juga luar biasa sih Kak. Soalnya kan susah waktu itu pas belum kenaikan kelas gitu. Jadi kayak orang tua nenek saya sih yang nyari-nyari. Ditambah ekonominya kan lagi down. Jadi waktu itu pas nyari sekolah pakai uang yang tersisa dari tabungan jual-jual barang itu Kak. Pertamanya nyari sekolah itu
Nah ini ada yang menarik nih. Pas nyari sekolah itu kan susah ya. Terus sampai saya didaftarin di SLB. Oh ya. Kenapa? Soalnya kayak biar bisa sekolah gitu loh Oh, Kak. iya. Soalnya Pokoknya yang bisa lain sekolah itu gitu kayak ya. nolak gitu loh Kak. Ya. Pokoknya bisa sekolah gitu aja. Tapi untungnya nggak jadi. Terus akhirnya dapat sekolah tapi di kecamatan lain gitu Kak. Akhirnya bisa masuk di situ. Nah pas masuk sekolah di situ itu secara mental saya sih yang Mulai kena. tambah kena. Ya Kak. Jadi kan awalnya kan saya ceria, terus berprestasi, aktif. Tiba-tiba kondisi keluarga saya kan bangkrut, terus digunjing sama tetangga, fasilitas semuanya hilang gitu. Jadi ketika saya masuk di sekolah baru itu, saya berubah jadi orang yang antisosial gitu Kak. Oh, Sampai introvert. lebih parah sih, Lebih parah. antisosial. Padahal teman-teman saya tuh pada ngajak kenalan, tapi saya kayak nggak mau gitu, kayak menjauh gitu. Jadi waktu 1 tahun itu di sekolah baru saya nggak punya temen apa-apa sendiri. Itu yang paling ngena ke mental, soalnya gara-gara itu saya jadi kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi selama 1 tahun itu, bener-bener mengurung diri. Jadi tiap saya mau berangkat sekolah itu saya deg-degan gitu Kak, takut gitu. Soalnya kan teman-teman jadi nggak suka juga sama saya. Oh iya. Jadi saya selalu deg-degan, takut, kayak apa sih namanya, anxiety. Iya kayak Iya, gitu Kak. Iya. Oh, sudah di tahap itu ya? Iya Kak. Dampaknya apa ke kamu? Oh iya, dampaknya kan saya yang sebelumnya itu berprestasi itu saya biasanya saya peringkat 1 atau paling nggak peringkat 2. Pas saya pindah sekolah itu diumumin saya peringkat 26 itu nangis sampai, tapi saya nggak cerita ke keluarga saya gitu Kak. Pokoknya saya nangis, soalnya itu juga titik terendah juga sih. Saya yang sebelumnya selalu aktif, suka ikut lomba, sekarang jadi yaitu peringkat terbawah. Males Jadi gitu. males belajar juga ya Iya dampaknya. Kak. Oh gitu. Tapi selama itu untuk sehari-hari aman. Untuk makan ya. Macam-macam makan, sekolah, kebutuhan sekolah kayak gitu. Kalau pas SMP itu masih ada tabungan dari sisa-sisa barang yang dijual, sama tabungan dari rumah yang dijual itu kan masih ada sisa. Jadi masih aman pas kelas 3 SMP itu. Nah terus pas mau naik SMA itu yang udah nggak aman. Kayak setiap harinya itu keluarga saya untuk makan aja itu harus berhutang. Oke. Nenek saya yang berhutang, terus ibu saya yang di Kalimantan itu entah kayak jadi nggak pernah ngirimin uang lagi gitu kan. Jadi terpaksa nenek saya yang harus hutang buat makan sehari-hari gitu. Dulu kan saya pas dari SD SMP itu kan saya emang udah rajin belajar. Saya udah menentukan SMA nih mau sekolah di mana. Saya pengen sekolah di tempat yang favorit gitulah. Tapi ternyata ya karena keluarga saya bangkrut itu jadi cuma bisa sekolah di tempat yang biasa aja gitu. Bahkan sampai untuk biar sekolah SPP aja saya pasti nunggak terus gitu Kak. Oh, oke. Setiap mau ujian pasti sampai anak saya tuh ke sekolah gitu buat bilang ke guru saya kalau belum bisa bayar. Pokoknya selalu gitu aja terus. Dampak terparahnya apa yang pernah kamu rasain? Atau mungkin hal-hal waktu itu kan kamu pasti sudah di di fase anxiety. Iya Kak. Apa aja yang pernah kamu alami waktu itu? Kalau dari sisi sosialisasi, saya jadi agak kurang bisa bersosialisasi sama orang, sama teman-teman. Terus secara prestasi jadi menurun juga. Cuma saya berusaha untuk bangkit, setidaknya kalau masalah peringkat di kelas masih bisa peringkat 1 gitu Kak. Cuma masalah ekonomi itu uangnya kan udah habis. Jadi pas saya berangkat sekolah itu kan saya nggak ada motor. Saya sampai nebeng ke temen, sampai suka telat gitu. Soalnya saya harus nunggu dulu nih di jalan kaki dulu, terus nunggu di jalan raya, nunggu teman saya tuh lewat terus baru nebeng.
Nah itu juga benar-benar bikin saya sedih gitu Kak. Tapi ya gimana lagi gitu. Terus uang saku aja saya ya kadang dikasih kadang enggak. Bekal aja cuma nasi gorengnya pun nasi goreng gosong, sama teman saya dibully nasi goreng. Seadanya lah gitu ya. Iya betul. Oke. Kamu waktu itu apa? Sambil kerja kah atau sambil apa? Untuk menutupi semua itu gitu. Karena kan kebutuhan anak-anak sekolah kan tugas lah apa segala macam, itu gimana? Ya. Akhirnya pas kelas SMA kelas 1 SMA saya kepikiran nih untuk nyari peluang baru gitu. Tapi saya bingung kan masih SMA, nggak bisa mau cari kerja gitu Kak. Jadi karena saya kan ambil jurusan komputer, saya lihat teman-teman saya nih butuh apa ya gitu. Ternyata teman-teman saya tuh banyak yang butuh flash disk gitu Kak. Jadi saya ambil dari marketplace kayak Shopee, Tokopedia. Terus saya jual lagi ke teman saya. Tentunya harganya saya naikin gitulah. Supaya lumayan lah buat uang saku saya sehari-hari gitu Kak. Tapi kalau SPP belum bisa nutupin, masih tetap nunggak gitu. Terus saya juga nyoba nulis artikel di IDN Times, soalnya kan saya suka nulis juga. Tapi perjuangannya juga nggak gampang karena saya kan nggak punya laptop, nggak punya apa-apa gitu. Jadi ketika berhubung saya kan jurusan komputer, itu kadang ada jadwal tertentu di lab komputer. Nah komputernya itu Dipakai. ya saya pakai untuk ngirim artikel gitu Kak. Ngirim artikel satu aja butuh waktu Lama. 1 jam. Ya jadi saya ngetiknya pas di rumah, terus pas di kelas tinggal upload. Terus pas di upload pun belum tentu lolos gitu Kak, kayak masih ditinjau. Sampai akhirnya berhasil di upload. Saya kira kalau saya berhasil jadi penulis di situ mungkin uangnya lumayan lah. Ternyata uangnya ya cuma cukup untuk uang saku aja gitu, Kak. Jadi ya belum bisa nutupin juga. Jadi mencari lagi. Iya. Jadi sebenarnya saya pengennya tuh SPP saya biar nggak nunggak gitu Kak. Soalnya kan sedih gitu. Tiap mau ujian, anak saya harus ke sekolah dulu. Terus saya juga harus deg-degan terus nih waktu pas mau UAS. Karena pas ujian itu enak-enak ujian, saya diteriakin sama guru saya gitu, suruh ke kantor TU gitu. Ternyata masalah pembayaran. Soalnya waktu itu anak saya nggak ke sekolah gitu Kak. Saya nggak mau ngerepotin gitu. Terus akhirnya disuruh manggil anak saya manggil anak saya dulu. Jadi saya belum bisa ikut ujian tuh. Akhirnya ujiannya diundur, terus saya ujian sosolan gitu. Itu juga yang paling sedih buat saya gitu. Betul. Jadi ketika itu kan hanya pendapatannya sedikit waktu itu ya. Kamu mencari lagi berarti? Iya Kak. Nemu nggak? Ketemu nggak? Iya saya kan usaha jualan apapun jualan. Itulah. Oke. Tapi kalau buat SPP belum bisa lah. Soalnya SPP-nya waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu semuanya nunggak. Kan waktu pendaftaran SMK kan butuh buat seragam, terus ada uang gedung dan lain-lain. Itu semuanya nunggak sampai berjuta-juta gitu. Jadi kayak susah gitu. Mau minjem tetangga kan yang biasanya minjemin buat uang makan. Itu nggak mau minjemin gitu Kak. Jadi sampai nenek saya tuh keliling nyari-nyari pinjaman gitu. Ya, berarti kan waktu itu kan kamu bingung nih. Hal-hal apa yang sekiranya waktu itu wah ini harus dibayar nih atau ini harus ada nih gitu. Tertutupi nggak sih akhirnya? Ya Kak. Waktu itu ada satu titik bener-bener kepepet SPP-nya harus dibayar. Nah ini mungkin agak saya samakan di bagian ini. Jadi waktu itu saya bingung nih mau ngapain. Tapi saya kenal seseorang yang saya tahu beliau itu termasuk orang kaya gitulah. Akhirnya
Saya tapi masih berpikir nih selama beberapa hari untuk menghubungi beliau untuk berhutang gitu kan, untuk bayar SPP saya. Terus akhirnya saya mikir lagi, jadi kayak waktu kebetulan beliau itu sebenarnya gimana ya, pokoknya nggak jauh lah dari rumah gitu. Nah itu sampai saya nunggu pas beliau ada, tapi mau ngomong itu nggak berani gitu lah. Terus akhirnya karena udah kepepet banget, di satu titik saya akhirnya memberanikan diri untuk bilang kalau mau hutang, mau pinjam uang. Waktu itu nominalnya ada 3 juta gitu. Dikasih nggak waktu itu? Terus sama beliau nggak langsung dikasih, tapi dikasih nomor handphone, disuruh besok nemuin beliau di suatu tempat gitu kan. Terus akhirnya sebenarnya saya takut juga tuh, deg-degan karena kan saya tahu track recordnya seperti apa gitu. Tapi karena saya kepepet dan beliau orang kaya yang saya tahu, jadi saya nekat gitu. Akhirnya terus saya datang ke tempat tersebut. Saya dijemput sama adalah kayak semacam apa ya namanya, kayak bodyguard apa ya, kayak gitulah pokoknya. Saya dijemput, terus dianterin di suatu tempat, dimana di tempat itu tempat yang benar-benar gimana ya, Gelap. iya betul Kak. Saya nggak pernah ke tempat seperti itu sebelumnya. Saya nggak nyangka sih kalau dibawa di tempat seperti itu. Mungkin saya pikirnya paling cuma di kafe ngobrol-ngobrol biasa gitu. Ternyata sampai dibawa ke tempat seperti itu. Oh ya, waktu itu pas bulan puasa Ramadan. Jadi pas waktu itu saya puasa juga. Saya kan datang sana pas sore, mau berbuka juga. Makanya waktu itu saya ya Kaget gitu ya, shock gitu. iya shock, terus sampai gimana ya, merasa berdosa banget gitu Kak. Tapi waktu itu pas saya udah sampai ke sana, nah beliau itu kayak mau ya gitu lah, deket-deketin saya, tapi Masih berketemu. iya tuh udah sempet ketemu Kak. Jadi beliau itu kayak mungkin usianya 50-an, jadi kayak deket-deketin saya gitu, kayak mau nyentuh-nyentuh gitu Kak. Tapi saya nggak mau gitu. Cuma waktu itu sempat dipeluk sama beliau, tapi waktu dipeluk itu saya juga rasanya nggak nyaman. Risih gitu ya. Ya, dan gara-gara itu juga saya juga jadi agak takut sama ya, khususnya laki-laki sih ya 50-an, buatnya tua-tua gitu Kak. Tapi saya berusaha membalikan pikiran saya, kayak anggap aja itu pelukan seorang ayah, seorang kakak, jadi biar nggak kepikiran gitu. Nah terus akhirnya sama beliau dipinjemin uang yang saya mau itu langsung dikasih cash. Bahkan saya mau dibeliin motor juga gitu Pak. Tapi saya takut nanti kalau ditanyain anak saya ini dapat motor dari mana gitu. Bahkan sampai udah ke showroom motor, untungnya untuk banget showroom motornya itu tutup. Jadi saya itu nggak senang, malah takut gitu kalau mau dibeliin. Saya bingung alasan ke nenek. Terus kalau misalnya saya dibeliin nanti kan malah saya semakin terikat gitu. Jadi waktu itu saya udah pengen bener-bener mau pulang, mau pergi dari tempat seperti itu gitu Kak. Terus akhirnya dipinjemin uang. Terus dia juga menawarkan ke saya, kalau kamu mau seminggu sekali kesini, nanti akan saya kasih uang yang saya pinjam itu setiap seminggu sekali gitu. Jadi kalau 1 bulan nominalnya besar lah itu. Iya betul. Iya. Tapi saya cuma iya aja. Terus setelah itu saya pulang, setelah dapat uangnya, saya naik becak motor waktu itu. Nah terus waktu itu saya ingat pulangnya tuh pas malam jam 8, saya tuh nangis di becak motor itu, merasa bersalah. Terus saya nggak berani tuh pulang dulu Kak. Jadi saya mampir ke rumah teman saya dulu. Terus pas mampir ke rumah teman saya, ya hati saya tuh bener-bener sakit, sedih gitu. Tapi bingung saya, juga ya. Tapi saya berusaha untuk biasa aja di depan teman saya. Sampai akhirnya saya main ke rumah teman saya sampai jam 10. Akhirnya saya
memutuskan buat pulang aja gitu. Terus pas pulang itu saya alasan sama nenek saya tuh kerja kelompok gitu. Iya kan. Terus setelah itu saya pulang, saya nggak bisa tidur, itu bener-bener nangis. Terus menyalahkan keadaan, kayak kenapa saya harus gini, kenapa keluarga saya kayak gini. Ya. Oke, berarti setelah itu kamu masih berhubungan waktu itu atau sudah lost kontak atau gimana setelah itu? Iya Kak, jadi waktu itu saya udah nggak mau ketemu lagi. Jadi nomornya saya blokir. Oke. Terus uangnya dikembalikan juga? Enggak, uangnya masih saya bayar. Saya kan masih butuh gitu Kak. Cuma nanti saya sudah bertekad kalau misalnya udah punya uang akan saya kembalikan ke beliau, begitu Kak. Sudah tergantikan sekarang? Sudah Kak. Sudah. Tapi itu tergantinya juga lama pas saya udah lulus, udah kerja gitu Kak. Berarti kamu pas bayar, proses bayarnya itu ketemu dia lagi kah atau gimana? Kalau yang pas bayarnya saya nitip sih, Kak. Nitip ke adik saya. Kebetulan waktu itu adik saya tahu kalau saya ketemu, tapi saya nggak cerita ke adik saya kalau saya diapain gitu Kak. Saya cuma ceritanya makan-makan terus dikasih pinjem uang gitu. Jadi adik saya sampai sekarang nggak tahu kalau saya sampai kayak gitu. Berarti Allah masih melindungi. Iya betul Kak. Ya waktu itu kan saya dari SMP sampai SMA gitu Kak. Saya kan nggak punya siapa-siapa gitulah buat cerita. Terus keadaan di rumah itu bener-bener berantakan. Nenek saya tuh suka marah-marah gitu. Jadi saya juga nggak nyaman juga gitu di rumah, udah ekonominya berantakan, terus nenek saya suka marah-marah. Jadi saya nggak punya tempat buat curhat gitu Kak. Nah untungnya saya diberikan teman waktu SMA. Itu ada 2 teman saya yang bener-bener nemenin saya, terus mendengarkan curhatan saya. Benar-benar sahabat sejati gitu ya. Iya, Kak. Dan yang paling penting waktu ketika saya di titik terendah itu, oh ya kan waktu SMP itu kan saya tuh udah hobi sholat gitu Kak. Soalnya waktu kecil saya pernah disuruh sholat untuk tes ngaji gitu kan. Tapi akhirnya kebiasaan, pokoknya saya sholat 5 waktu terus, bahkan sampai saya suka sholat tahajud pas SMP, pas keadaan masih baik-baik aja. Tapi ketika keluarga saya bangkrut itu, saya marah ke Tuhan, saya marah ke Allah, kayak saya saya udah sholat, saya jadi anak yang baik-baik, tapi kok dikasih Ujian nih kayak gini Ujian. gitu ya. Oke, waktu itu pernah lakuin hal bodoh nggak selama kau merasa ini titik terendahku ini waktu itu? Karena di usia Kak Aifa sendiri yang masih bisa dibilang belum matang untuk menghadapi itu semua, itu gimana? Maaf ya, kita jadi keinget buat inget lagi deh Kak Aifa. Kalau pas SMA kepikiran bunuh diri sih belum Kak, cuma saya kepikiran pengen kabur dari rumah, pengen menghilang dari semua ya, menghilang dari dunia ini gitu. Cuma saya nggak tahu mau kabur kemana. Jadi pas SMA itu saya selalu berangkat sekolah itu jam 6 terus pulang jam 6 sore lagi. Jadi saya tuh menghabiskan waktu di sekolah saya. Di sekolah itu saya nemenin guru BK saya, jadi saya suka curhat ke beliau. Soalnya kan guru biasanya pulangnya sore, jadi saya sama ditemenin satu teman saya yang nemenin saya itu, saya curhat ke guru BK itu, terus ketawa-ketawa. Jadi lebih nyaman di sekolah dibandingkan di rumah waktu itu. Sampai akhirnya tiba waktu kayak PSG gitu Kak, atau PKL. Itu saya 6 bulan di luar kota. Akhirnya saya terbebas dari suasana rumah yang carut marut itu. Waktu itu rasanya benar-benar lega gitu Kak. Tapi ketika saya
PKL itu kan pasti butuh biaya juga gitu kan. Jadi waktu itu saya mulai belajar kayak bisnis online, belajar mengenai dropship, affiliate, terus saya juga belajar ilmu-ilmu marketing gitu Kak di sela-sela sekolah saya gitu Kak. Apa yang bisa membuat kamu keluar dari zona itu dan sampai bisa yang awalnya kamu anti berteman, anti sosial, sekarang sudah bisa ada di sini gitu. Apa langkah-langkah apa yang kamu lakuin? Sebenarnya kalau masalah sosial sih di suatu waktu kadang ada Kak suatu peristiwa yang memicu trauma itu muncul kembali. Jadi ketika saya pernah nih kumpul sama suatu orang dan itu ada peristiwa yang memicu trauma itu kembali, saya sampai panas, apa namanya, keringat dingin, nge-freeze gitu, nggak bisa gerak sampai kayak gitu. Cuma saya harus bangkit lagi, soalnya saya mau konsultasi ke psikolog juga nggak punya uang, kan psikolog kan harus bayar gitu Kak. Terus sampai akhirnya saya lulus SMA, memutuskan untuk sebenarnya nggak lanjut kuliah sih, saya masih kerja. Saya kerja 2 tahun ikut tetangga saya yang ada di Jawa Barat. Itu semua gaji saya itu saya kasih ke nenek saya untuk menafkahi adik-adik saya itu Kak. Soalnya waktu itu ibu saya masih ya kayak gitulah, belum ngirimin uang, jadi saya merelakan gaji saya untuk keluarga saya. Cuma waktu itu saya nggak terpaku sama gaji aja, saya kayak nyoba freelance lain. Jadi waktu itu kan saya kerjanya digital marketing itu Kak. Gara-gara pas SMA saya belajar marketing, belajar dropship dan lain-lain. Itu saya jadi punya pengalaman di digital marketing, makanya sampai di hire sama tetangga saya itu. Terus saya udah kerja, dapat mes, dapat makan di sana, jadi gajinya kan utuh. Gajinya saya kirim ke keluarga. Saya nyari project lain nih, klien lain untuk nabung. Saya kan pengen nabung juga gitu Kak. Akhirnya saya dapat satu project. Jadi saya kerja di situ sama ada dapat project, jadi dapat 2 pemasukan gitu Kak. Tapi cuma ya nggak mudah, soalnya ketika saya kerja itu pas malamnya saya kan belum bisa istirahat, jadi saya harus ngerjain projectnya lagi itu Kak. Dan saya juga memanfaatkan apa aja yang bisa saya jadikan penghasilan gitu. Waktu itu kan bos saya kuliah S2. Nah terus beliau itu ngerjain tugas udah sibuk karena kan udah kerja gitu, makanya terus bisa nggak saya kerjain gitu. Akhirnya tak kerjain. Akhirnya dari situ juga dapat pemasukan dari joki-joki tugas kuliah gitu Kak. Akhirnya setelah 2 tahun kerja itu, saya gara-gara ngerjain tugas joki itu, saya kepikiran untuk kuliah gitu Kak. Oh, ada niatan keberanian untuk kuliah gitu. Saya browsing di internet, kira-kira kuliah di mana ya yang bagus gitu. Akhirnya saya pengen di UNER, Universitas Erlangga di Surabaya itu. Saya cari-cari infonya, terus jurusan yang kira-kira itu masih masuk lah buat kemampuan saya gitu. Sebenarnya saya waktu itu pengen masuk psikologi, bukan karena pengen jadi psikolog, pengen memperbaiki mental saya sendiri. Akhirnya karena tabungan saya udah cukup, saya memutuskan untuk resign, terus bilang ke bos saya kalau mau lanjut kuliah. Akhirnya saya pulang lagi ke Nganjuk, terus saya pas di Nganjuk itu saya masih punya penghasilan dari project lain itu, yang freelance itu kayak WFH gitu. Jadi saya masih tetap jadi tulang punggung keluarga, ngasih uang buat keluarga, sambil saya juga nabung untuk ikut les, karena saya kan udah memutuskan masuk ke UNER. Nah, masuk ke UNER itu saya niatnya mau pakai beasiswa, soalnya kalau pakai uang sendiri nggak mampu gitu Kak, kan biayanya mahal banget gitu. Akhirnya uang tabungan saya pakai untuk belajar, untuk ikut les gitu. Target saya pengen masuk psikologi, itu pilihan pertama saya. Terus akhirnya ketika waktu mau pendaftaran SBMPTN, jadi saya pakai jalur
tes gitu Kak. Nah ini ada kendala lagi, ijazah saya belum saya ambil. Jadi kan kalau ijazahnya nggak diambil nggak bisa daftar ke kuliah gitu Kak. Nah ini kesalahan saya juga, jadi uang saya itu habis untuk ngasih ke keluarga saya. Jadi saya nggak nambung untuk ngambil ijazah saya itu. Soalnya dulu saya pikir kayak ya udahlah nanti aja gitu. Hanya waktu itu kepepet, uang tabungan sisa saya pakai untuk ngambil ijazah saya itu. Dan ijazah saya sampai udah dimakan rayap saking lamanya. Di 2 tahun nggak sekolah? sampai, iya. Itu sebenarnya saya agak kesel juga kok sampai dimakan rayap gitu, kok pihak sekolahnya kok nggak jelas gitu. Tapi ya udahlah, saya ambil ijazah untuk ada kayak legalisir itu kan masih bisa saya pakai Kak. Akhirnya saya daftar di UNER. Nah pas mau tes ke Surabaya ini ada drama lagi. Drama Ya, jadi sama nenek saya sama keluarga saya tuh nggak mendukung saya kuliah gitu Kak. Jadi saya nggak boleh kuliah kalau ibaratnya belum mapan gitu, maksudnya secara ekonomi gitu. Tapi saya nggak mau, saya tetap nekat. Soalnya itu kan kesempatan terakhir saya daftar kuliah. Di tahun itu, kalau di tahun depan lagi saya udah nggak bisa daftar di PTN. Soalnya usianya udah nggak mencukupi. Jadi saya nekat. Saya bahkan ambil ijazah pakai tabungan terakhir tuh sampai ribut-ribut dulu tuh sebelum pergi ke Surabaya. Pokoknya nggak disetujui gitulah. Terus ketika saya ke Surabaya nanti saya juga nggak tahu saya mau ke mana, kan saya nggak punya keluarga gitu Pak. Cuma saya tuh karena terbiasa kondisi keluarga saya kayak gitu, jadi saya kayak apa sih namanya, bondo nekat, nekat. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya. Setelah drama itu, saya berangkat itu untuk tes. Tapi meskipun tes, saya udah memutuskan saya mau tinggal di Surabaya. Dan saya juga nggak tahu saya keterima apa enggak di UNER gitu. Kan itu masih tahap tes, belum pengumuman, kan bisa jadi saya nggak lolos. Tapi saya udah memutuskan tinggal di Surabaya. Masalah nanti pikir belakang lah, yang penting saya harus ikut tes dulu itu. Iya, hanya saya merantau ke Surabaya dari Nganjuk ya. Iya Kak. Terus pas di Surabaya itu saya ikut tes. Pas ikut tes itu saya kan nggak punya hemat itulah Kak. Jadi saya nggak bisa naik Grab. Saya pinjem sepedanya ibu kos saya, terus naik sepeda ke UNER buat tes itu. Ke kampusnya ya. Jadi gini, kan aktivitas banyak nih yang paling mungkin kamu lakukan selama dari dulu atau mungkin sekarang ini baru-baru ini apa aja? Kan di sisi lain kamu juga harus sambil terapi dengan diri kamu sendiri, mental health-nya sendiri ya kan, kayak gitu, agar kan mau tidak mau secara perlahan pasti harus beradaptasi gitu ya, kayak gitu. Apa aja aktivitasnya kamu sehingga yang dari kamu waktu itu nggak mau bersosialisasi atau apapun, atau mungkin sudah bisa menerima dunia luar lah, dunia gitu. luar, dan entah mungkin kamu buat apa kayak gitu. Jadi ketika saya di posisi titik terendah itu, pas saya merantau ke Surabaya itu, saya sebenarnya ya kembali ke titik terendah lagi. Soalnya saya nekat, nggak tahu mau kemana, harus gimana, saya nggak kenal siapa-siapa gitu. Jadi waktu itu yang saya kerjakan ketika sambil saya tes, saya setiap hari sambil cari kerja juga di Surabaya sampai akhirnya ketemu. Jadi sambil nungguin hasil tes saya kerja dulu. Dan untuk kerja itu pun juga saya sampai jalan kaki 30 menit soalnya demi hemat uang itu Kak. Terus akhirnya tiba pengumuman tes, saya lolos di UNER. Tapi pas lolos pun itu saya nggak lolos di psikologi. Jadi kan pilihan utama saya psikologi, terus pilihan keduanya ekonomi. Saya lolos yang di ekonomi. Itu pun juga saya nggak dapat beasiswa karena ada kesalahan administrasi. Nah di situ pas pengumuman lolos saya juga bingung juga karena kan harus bayar daftar ulang. Untungnya saya dapat UKT yang lumayan terjangkau lah, jadi masih bisa saya usahakan.
Jadi UKT-nya itu saya bayar dulu pakai uang pribadi hasil kerja. Terus pas sudah lolos di UNEK, saya cari-cari beasiswa di sana gitu Kak. Dan ketika pertama saya di UNEK itu susah gitu Kak. Saya gimana ya, culture shock, soalnya di sana saya ketemu sama orang-orang yang keren gitulah Kak. Banyak anak-anak yang dianterin orang tuanya, pakai mobil mewah. Terus pas bersosialisasi mereka kayak lebih mudah bersosialisasi. Itu saya ada perasaan minder, rendah diri, kayak pantas apa enggak ya saya kuliah di sini gitu. Jadi sebenarnya waktu itu mental health saya belum sepenuhnya pulih gitu Kak, masih meraba-raba gitulah. Jadi sampai saya tuh nangis lagi pas habis di kampus itu untuk daftar ulang. Saya nangis, kenapa kok saya harus berjuang sendiri, kayak dunia tuh gak adil. Teman-teman saya kayak dianterin orang tuanya dan fasilitasnya semuanya terpenuhi, jadi tinggal mikirin kuliah, tapi saya kok enggak gitu. Bahkan saya sampai pas ospek itu kan banyak sekali pengeluaran, itu sampai uang saya habis, saya nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar buat makan juga gitu. Cuma akhirnya saya berhutang lagi sama teman saya sambil nunggu gajian dari bos saya itu. Cuma pas udah lolos tes itu saya udah resign kerja, karena kan nggak bisa lah saya kerja di kantor sambil kuliah gitu Kak. Jadi sebenarnya mental saya tuh belum sepenuhnya pulih, jadi masih kadang normal, kadang terpicu lagi sama masa lalu. Apalagi pas berada di posisi titik terendah itu, saya bingung, saya ya itu Kak sempat pengen pikiran bunuh diri juga gitu. Oh iya. Ya. Pikiran bunuh diri itu sejak kapan? Pas waktu masih SMA kah atau ketika kuliah? Kalau yang pemikiran bunuh diri itu ketika lulus SMA. Jadi ketika saya proses nyari kerja sampai akhirnya kuliah. Jadi kayak saya tuh naik turun gitu Kak. Misalnya ini udah dapat kerja, terus tiba-tiba di tengah nanti ada lagi masalah ekonomi. Jadi nanti saya balik lagi ke titik terendah, bangkit lagi. Jadi kayak maju mundur naik ya. turun, ya Kak. Makanya saya pernah itu sampai nggak makan 3 hari. Saya Minum pun enggak Kak, soalnya saya biar mati aja gitu Kak. Tapi saya mau loncat dari jembatan nggak berani. Saya tuh sampai mikir-mikir cara bunuh diri yang aman gimana ya. Sampai saya browsing cara bunuh diri yang aman, sampai saya baca beneran gitu. Terus kalau masalah apa tuh lompat dari jembatan nggak berani, terus mau ke rel juga nggak berani, terus mau ngiris pakai pisau tuh sebenarnya ada pisau udah mau saya itu, tapi nggak jadi. Saya takut sama darah gitu Kak. Makanya tuh saya browsing kalau misalnya nggak makan itu bisa mati harus berapa hari gitu. Jadi makanya saya memutuskan buat nggak makan, nggak minum sama 3 hari itu. Bener-bener waktu kondisinya lemes, terus kayak udah ada di dunia lain gitu Kak. Soalnya kan nggak makan, nggak ada tenaga. Pas saya akhirnya saya waktu itu bener-bener lemes, terus dihubungin lah sama ada teman saya. Di hari ketiga itu? Iya, terus ditanyain kabarnya gitu Kak. Terus saya cerita, terus akhirnya dipinjemin uang. Akhirnya waktu itu saya ya udahlah, saya memutuskan untuk beli makan. Waktu itu kan uang saya habis. Akhirnya saya beli makan pakai uang pinjaman itu. Nah pas beli makan itu saya hampir pingsan lagi juga. Soalnya kan 3 hari nggak makan gitu. Tenaga. Iya betul Kak. Terus ya itu pengalaman saya yang hampir bunuh diri. Jadi naik turun gitu Kak. Mental health saya belum sepenuhnya pulih. Nah pulih itu ketika saya sudah di Surabaya. Jadi kan saya aktif gitu Kak di kampus. Iya, saya ikut lomba, ikut ini itu. Terus ternyata alhamdulillah teman-temannya enak, buat ketawa-ketawa gitu. Jadi
mulai pulih gitu lah Kak. Terus saya suka ikut seminar-seminar. Nah di suatu ketika saya ikut seminar, nah waktu ikut seminar itu saya ketemu sama orang-orang sukses gitulah. Saya jadi termotivasi. Nah terus pas ketemu di seminar itu saya ketemu sama seseorang nih yang merubah hidup saya gitu Kak. Oh ya? Iya Kak. Oke, orang dekat lah. Dulu nggak kenal, cuma sekarang jadi Dekat. Iya gitu Kak. Kegiatan kamu sekarang apa yang paling kamu lakukan? Yang sering lah, yang sering. Selain kuliah. Sering kuliah. Nah saya kan akhirnya ketemu sama di seminar itu sosok yang mengubah hidup saya. Lalu tiba-tiba beliau mendekati saya. Waktu itu kan saya udah punya nyoba untuk freelance jasa digital marketing. Terus beliau cerita kalau punya perusahaan digital marketing juga. Nah terus dari situ beliau mengundang saya ke kota Batu waktu itu untuk menghadiri launching komunitas namanya komunitas Pramuniti. Itu komunitas pengembangan diri yang membahas mengenai mental health gitu Kak. Akhirnya saya pergi ke sana untuk launching itu. Tapi ketika pertama kali launching itu masih gagal membangun komunitasnya. Tapi cuma saya masih sama beliau masih masih komunikasi sama saya. Cuma waktu itu masih belum terlalu dekat gitu Kak. Sampai akhirnya di suatu ketika beliau ngechat saya lagi, ngajak saya ke komunitas namanya Mind Healing Gensi. Jadi itu komunitas untuk anak-anak muda yang punya masalah mental health. Oke, anak-anak Gen Z sekarang yang punya mental Ya gitu ya. betul Kak. Dimana di situ beliau jadi coach atau mentor yang ngasih materi gitu Kak mengenai masalah emosional, terus psikologi gitu. Terus akhirnya saya ikut dan di sana saya dapat materi-materi yang luar biasa. Jadi mungkin itu hasil dari doa saya juga waktu dulu. Saya kan nggak punya uang untuk biaya ke psikolog, terus saya nyoba daftar psikologi juga nggak lolos. Tapi akhirnya saya dipertemukan sama orang yang paham mengenai hipnoterapi, NLP. Jadi waktu itu saya pernah digali juga di hipnoterapi itu mengenai masalah mental health saya. Jadi waktu itu saya tuh sampai kepikiran saya tuh takut nikah gitu Pak. Saya nggak mau punya anak itu ribet, punya anak itu pengeluarannya banyak. Saya sampai di tahap yang parah banget lah, sampai child free, pengen child free gitu Kak. Saya nggak mau punya anak soalnya trauma sama keadaan keluarga saya. Cuma dari situ saya akhirnya menemukan sosok yang bisa membimbing saya. Dari yang awalnya itu penuh dengan trauma, depresi, sampai akhirnya pengen bunuh diri. Di situ beliau mengajak saya untuk membangun komunitas ini Kak. Karena kenapa beliau mengajak saya? Karena mungkin beliau tahu ya, meskipun saya banyak sekali masalah trauma mental, tapi saya termasuk orang yang suka kalau diajak aktif membangun sesuatu gitu Kak. Akhirnya saat itu membangun komunitas, sampai akhirnya komunitas itu namanya Pramuniti, di mana saya jadi salah satu founder juga di komunitas itu Kak. Dari situ Kak Aifa juga sambil belajar ya kan untuk semakin jadi lebih baik tentunya secara pribadi juga dan buat orang juga. Terus itu untuk umum nggak? Orang-orang juga bisa nggak penonton kita? Kalau mau gabung gitu. Gimana tuh caranya tuh? Iya Kak. Dulu awalnya Pramuniti ini kan khusus Gen Z yang punya masalah mental health. Jadi mentor saya itu namanya Coach Farlo. Nah jadi beliau itu mau pengen berkontribusi nih untuk membimbing anak-anak Gen Z yang punya masalah mental health, depresi gitu. Cuma ketika membangun itu ada suatu masalah lah, akhirnya gagal dan Mind Healing Gen Z itu dibubarkan, sampai akhirnya sekarang jadi komunitas namanya Pramuniti. Nah, di mana di Pramuniti ini itu visi dan misi kita itu
selain untuk masalah mental health, tapi benar-benar untuk meningkatkan kualitas diri orang-orang gitu Kak. Jadi bukan untuk Gen Z aja, untuk semua usia itu bisa bergabung, dimana di sini nanti akan diajarkan materi mengenai kecerdasan emosional. Jadi cara kita mengelola emosi, mental health kita, terus diajarkan kecerdasan finansial juga, karena kan itu penting juga, kayak cara mengelola uangnya, terus kecerdasan komunikasi, kepemimpinan sama kesehatan paripurna. Jadi untuk kalian semuanya yang saat ini mungkin lagi di posisi titik terendah, nggak mau cerita ke siapa, nggak punya sosok yang membimbing, nggak mau konsultasi ke psikolog juga susah. Nah itu bisa gabung di komunitas community. Nah nanti untuk gabung di komunitasnya bisa mengikuti e-trainingnya dulu, namanya e-training Sukses Limit Upgrade, itu gratis untuk semua masyarakat. Gratis, keren, luar biasa. Ya, jadi dari apa yang sudah dialami sama Kak Aifa ini sekarang nih, maksudnya Kak Aifa tuh bukan ingin mengajak semua orang tuh nggak pengen jadi kayak Kak Aifa gitu ya betul, kan, pengen menjadi teman untuk mereka yang merasa tidak punya teman ya Iya, kan? Dan betul. karena Kak Aifa sendiri merasakan gimana susahnya mencari seseorang yang memang klik gitu ya kan, dan di sini Kak Aifa hadir dengan teman-temannya untuk bisa menjadi teman buat banyak orang gitu ya. Betul sekali. Sekarang kan Kak Eva sudah bisa dibilang perlahan sudah bisa melewati melepas dari itu semua. Ada nggak sih hikmah? Terus buat penonton kasih dong tips-tips buat yang nonton biar semangat lagi, apalagi Gen Z sekarang yang sudah mungkin sedikit ngerasa aduh mental health-nya terlalu lebih berat, merasa lebih berat dari Kak Eva kan? Padahal Kak Eva juga mengalami seperti itu. Gimana? Jadi buat kalian semuanya, para Gen Z atau yang kalian semuanya yang saat ini mungkin lagi di posisi titik terendah, broken home, atau mungkin kalian terpaksa jadi sandwich generation, harus menafkahi keluarga, kalian adalah orang-orang yang hebat. Dan di sini saya jadi bukti kalau saya yang awalnya itu penuh dengan trauma, depresi sampai mau bunuh diri, sekarang bisa berada di kondisi seperti sekarang. Sekarang saya berani untuk bersosialisasi, membangun sebuah komunitas, bahkan saya juga berani public speaking dan sharing-sharing seperti ini. Dimana dulu itu saya nggak berani ngomong di depan kamera, bingung harus ngomong apa, terus deg-degan. Tapi saya berusaha keluar dari zona nyaman, meskipun saya mungkin introvert, pendiam, dan punya banyak trauma. Saya ingin berkontribusi juga untuk membantu para teman-teman yang saat ini lagi berada di kondisi seperti saya dulu. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kalian nggak punya teman cerita, kalian bisa tentu masih ada Tuhan, masih ada Allah yang mendengarkan semua keluh kesah kita, dan nanti dari situ kita bisa berdoa ke Allah mungkin untuk dipertemukan siapapun itu yang bisa membantu kita keluar dari kondisi seperti sekarang. Iya, ya memang. Ya itu ya, namanya juga kehidupan ya. Betul. Kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang tuh kayak gimana, dan kita nggak pernah tahu apa aja sih yang sudah dilewatin sama seseorang itu. Karena setiap orang itu pasti diuji dengan kemampuan mereka masing-masing gitu. Dan Allah pun menguji Kak Eva begitu dahsyatnya, dan ternyata alhamdulillah terbukti saat ini Kak Eva ada di sini adalah bukti gitu bahwa Kak Eva tuh sudah bisa melewatin semua itu. Ya walaupun memang nggak mudah dan mungkin itu berat sekali gitu. Cuma ini yang bisa menjadikan Kak Eva yang sekarang yang kita lihat ini yang begitu luar biasa nih ya. Jadi di sini kita juga bisa banyak belajar dari kisahnya Kak Eva gitu. Jadi memang terkadang kita jangan selalu merasa bahwa hidup kita itu udah yang paling berat gitu ya. Kita belajar dari kehidupan orang lain tanpa kita harus merasakan kehidupannya mereka. Iya, betul. Dan satu lagi, sebenarnya semua tergantung dari pikiran kita. Secara tidak langsung, ketika kita mempunyai pikiran yang tidak jernih, mempunyai pikiran yang mungkin
bisa dibilang selalu takut, itu pasti berdampak pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita mempunyai pikiran yang ruwet, bingung, pastinya apa yang ada dalam diri kita itu berat banget. Tapi ketika kita sudah punya pikiran yang jernih, mau tidak mau itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, dan kita bisa keluar dari zona tidak Iya, nyaman itu, kayak gitu ya kan. Oke, terima kasih buat Kak Iva. Wah, ini ternyata pengalaman hidupnya survive banget ternyata ya. Dan Dari untuk dulu, Sobat RTV mungkin yang mungkin merasa mengalami hal yang sama atau merasa kok aku kayaknya mental health nih, boleh langsung nanti kita sediakan di Ya, deskripsi ya untuk ada, linknya. Atau Instagramnya mungkin ada komunitasnya? Instagram saya aja. Oh, boleh. Pribadi ya. Kalau buat kalian yang pengen cerita-cerita mengenai mental health bisa DM di Instagram @Yurenda_Aifa pakai V. Oke, nanti kita juga taruh di deskripsi ya. Oke, thank you buat Kak Iva. Semoga tetap semangat dan bisa menebar kebaikan buat orang yang banyak. Semoga dari pembicaraan kita ini bukan untuk mengukir traumanya Kak Iva, tapi juga justru untuk ini loh Kak Iva sekarang juga bisa speak up sekarang kayak gitu. Yang dulunya penuh dengan trauma dan lain-lain, sekarang bisa loh perlahan. Jadi buat kalian sobat aktivis yang nggak ada kata terlambat untuk berubah. Dan untungnya Kak Iva sekarang mengikuti hati nurani yang baik ya kan. Tidak jadi untuk melakukan hal-hal negatif waktu itu. Oke, thank you sudah share. Oke, terima kasih banyak. Juga kita. Dan buat sobat TV yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan tentu saja see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.